Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman bi sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwanihi. Massallallahu wa sallamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a ila yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin berikut jamaah salat Jumat di Masjid Nurul Barakah Khadijah rahimahullah. Marilah kita bersama menjaga hidup kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya, atas segala taufik, hidayah, inayah, dan juga istiqomah yang diberikan kita di atas Islam dan iman. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan sepenuh hati kita. Kita meyakini bahwa nikmat ini betul-betul datangnya dari Allah. Apa yang kita dapatkan berupa rezeki, berupa keluarga yang harmonis, berupa kehidupan yang membahagiakan, ini semata-mata nikmat dari Allah. Bukan karena usaha kita, kepintaran kita, bukan karena kita memang punya kerja keras untuk mendapatkan itu semua. Tapi harus kita yakin semata-mata nikmat, sehingga lisan kita mudah untuk bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Walaupun tentu datangnya nikmat itu karena sebab kita mendapatkan rezeki karena bekerja, keluarga kita harmonis karena kita berusaha untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ada peran dari suami istri di situ. Tapi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantasnya kita bersyukur dengan hati kita, dengan lisan kita, dan berusaha untuk menggunakan nikmat yang Allah berikan ini kembali mendekat kepada Allah, kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmatnya adalah kita diberikan kemudahan untuk mempelajari agama Allah, untuk mengenal Rasul utusan Allah yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah atas beliau dan keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Ini betul-betul kemudahan dari Allah. Kita bisa mengenal Nabi. Karena kita mengenal Nabi, kita mendapatkan teladan, kita mendapatkan perlindungan untuk bisa menjalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan Nabi sebagai panutan kita, yang kita contoh apanya? Ibadahnya. Yang kita contoh apanya? Akidahnya, imannya, tauhidnya. Yang kita contoh apanya? Muamalahnya, interaksi dengan sesama makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Dan ini akan kita lihat insyaallah bagaimana interaksi Rasulullah SAW bersama umatnya. Kita masih masuk pembahasan pada interaksi Rasulullah bersama istri beliau. Karena kehidupan rumah tangga Rasul itu juga perlu kita ketahui sebagai panduan kita berumah tangga. Kalau kita lihat survei, ternyata banyak rumah tangga muda yang harus kandas di tengah jalan. Bukan semata-mata faktor ekonomi saja, tapi bisa jadi karena faktor yang lain, dan lainnya dalam komunikasi, dalam menjaga hubungan, dalam saling menghargai di dalam rumah tangga. Dan yang utama adalah orangnya saling mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang patutnya kita